Ada Mbak Sakaria, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Kang Andi. Selamat malam Pak Sinto. Langsung saja, jadi pada dasarnya seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki mimpi untuk hidup di Eropa ya. Dan kemudian tadi disampaikan yang paling mudah itu masuk melalui au pair gitu ya, atau belajar bahasa. Mungkin juga masuk karena ada melihat kesempatan jalan singkat atau mudah untuk masuk ke Eropa, lalu mimpi atau iming-iming untuk bisa menetap di Eropa. Yang ini kemudian membawa rasa takut itu tadi untuk melaporkan karena ketakutan untuk kehilangan kesempatan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik atau kesempatan mendapat beasiswa sekolah lanjutan, terutama di Jerman ya yang cukup mudah untuk mendapat jalur ini gitu ya, kesempatan ini. Atau bahkan untuk kesempatan mendapatkan jodoh di Eropa. Sehingga akhirnya korban tidak berani untuk membuka suara. Pertanyaannya adalah seperti apakah bentuk perlindungan pemerintah melalui KBRI jika ada yang menjadi korban? Apakah mimpi mereka untuk tinggal di Eropa menjadi terkena risiko jika melaporkan? Atau yang bersangkutan akan diberikan bantuan untuk dimitigasi ke agen yang resmi? Sehingga ini mungkin bisa memberikan keberanian bagi mereka yang menjadi korban untuk mencari pertolongan ke pemerintah Indonesia melalui KBRI. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Silakan Pak Kombes Pol Sinto Silitonga untuk bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mbak Sakaria Wilgos. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Sakaria. Pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, karena ini juga menyangkut pada mimpi jangka panjang dari warga kita yang ingin tinggal di Eropa. Kami dari KBRI selalu merespon informasi dan laporan yang diberikan oleh adik-adik kita yang merasa menjadi korban. Respon pertama bagi mereka yang merasa terintimidasi adalah menempatkan mereka pada posisi yang aman. Di KBRI sekarang gedung kita yang baru itu ada klaster untuk bisa kita gunakan dalam perlindungan bagi korban-korban. Jadi korban ini memang harus kita jaga dari pengaruh intimidasi ataupun ancaman kekerasan dari pelaku. Kami pun secara pribadi menyediakan rumah kami untuk bisa ditempati oleh korban-korban. Jadi jangan ragu, semua informasi yang disampaikan oleh korban pasti akan direspon. Kemudian hak kedua yang bisa kita berikan adalah pendampingan untuk melaporkan peristiwa-peristiwa ini ke kantor-kantor kepolisian setempat. Jadi kita membuka peluang untuk mempidana jaringan pelaku organized crime yang ada di Jerman atau di wilayah Eropa itu sendiri. Ya. Kemudian kalau di Indonesia, secara otomatis kami membuatkan laporan informasi khusus yang terkoneksi langsung dengan Bareskrim Polri atau Polda-Polda terkait untuk menindaklanjuti jaringan organized crime dari negara asal. Nah ini kami boleh pastikan sebagai bentuk pelayanan hukum bagi adik-adik kita yang menjadi korban. Kemudian seperti yang terjadi pada kasus Varian Job, kami juga memotivasi adik-adik dan memfasilitasi mereka untuk bisa mendapatkan hak-hak keperdataan dengan cara menggugat pelaku-pelaku ini secara perdata. Jadi pidana jalan, perdata jalan. Itu harapan kami bisa menimbulkan efek jera yang optimal bagi si pelaku ini sendiri. Ini pembelajaran juga bahwa agen-agen lokal di Jerman yang terkait dengan Varian Job ini juga sudah mendapatkan konsekuensi ya, kalau kita sebut konsekuensi, karena dia tidak menyangka bahwa ada lebih dari 100 mahasiswa yang ketika itu berhasil kami motivasi untuk menggugat secara keperdataan dan keperburuhan bagi hak-hak mereka yang kemudian diambil. Pertanyaan yang sering terjadi sama adik-adik kami layani adalah setelah kami melapor, Pak, apakah kami juga masuk dalam blacklist di Jerman, kemudian kami tidak boleh masuk lagi gitu. Ini adalah pertanyaan yang menurut kami perlu dinetralisir, bahwa ketika warga kita menjadi korban, sekali lagi, ketika warga kita menjadi korban, maka catatan terhadap dirinya adalah korban, bukan pelaku gitu. Sehingga tidak ada prosesi blacklist terhadap korban. Ya, yang ada adalah blacklist terhadap pelaku, sama seperti penegakan hukum di Indonesia. Kalau sudah statusnya sebagai tersangka, maka kita juga bisa kalau ada permintaan dari Rektoris, kita juga bisa melakukan penangkapan ketika yang bersangkutan ada di Indonesia misalnya, seperti itu. Jadi jangan khawatir, raihlah mimpi itu dengan proses yang tidak
ilegal begitu, atau dengan proses yang memberikan jaminan keamanan atau kenyamanan bagi si adik-adik ini berada di Eropa maupun di Jerman, seperti itu. Ya, tinggal kita memilih dan memperbanyak literasi untuk tidak masuk dalam perangkap agen-agen nakal ini. Demikian, mudah-mudahan dapat menjawab, Bu.